Oke, di dunia digital yang serba terhubung kayak sekarang ini, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi waktu Indonesia diserang secara cyber? Ternyata, ada sebuah peta strategis yang ngatur semuanya loh, dan hari ini kita bakal coba bongkar peta pertahanan siber nasional kita yang kelihatannya lumayan rumit. Kita semua mungkin pernah ngalamin, atau paling nggak kenal deh sama orang yang pernah. Entah itu akunnya dihack, dapat pesan penipuan, atau lihat berita bohong yang bikin resah. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, kita harus lapor kemana sih? Nah, ternyata pemerintah itu punya loh semacam game plan yang jelas. Yuk kita lihat. Ini dia nih wujudnya. Sekilas, diagram ini mungkin kelihatan ribet banget ya, penuh kotak sama panah yang bikin pusing. Tapi tenang aja, ini tuh peta strategis pertahanan siber Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng, biar kita semua jadi paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, jadi setiap krisis itu kan pasti ada titik mulainya. Coba bayangin deh, tiba-tiba alarm berbunyi, misalnya ada bank besar yang datanya bocor, atau website pemerintah mendadak nggak bisa diakses. Nah, insiden kayak ginilah yang jadi titik awal dari seluruh respons nasional kita. Poin yang paling penting buat kita pahami itu ini. Insiden cyber itu bukan sekedar gangguan teknis biasa. Menurut dokumen kebijakannya, ini tuh dianggap sebagai ancaman strategis yang bisa ganggu stabilitas nasional dan keamanan publik. Jadi taruhannya gede banget. Oke, insidennya udah kejadian, langkah pertama yang paling krusial adalah melapor. Tapi pertanyaannya, kita mesti telepon siapa? Nah, disinilah sering banget terjadi kebingungan dan sistem ini dirancang untuk menjawabnya. Biar gampang, kita anggap aja kayak gini. Kalau ada keadaan darurat medis, kita kan telepon ambulans dan kasih detail yang benar supaya tim medis yang tepat yang datang. Nah, di dunia cyber juga sama. Kalau kita lapor ke lembaga yang tepat, penanganannya bakal lebih cepat karena langsung ditangani ahlinya. Intinya, ada 3 jalur darurat utama yang bisa kita ambil. Masing-masing jalur ini mengarah ke spesialis yang beda-beda, tergantung jenis insidennya. Coba kita bedah satu-satu ya. Jalur pertama, ini buat insiden yang sifatnya udah kriminal. Jadi kalau amit-amit ya, data kamu dicuri, atau kamu jadi korban penipuan online, atau mungkin ada pemerasan digital, nah tempat laporannya itu ke Polri. Lebih spesifik lagi, ke Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditip Siber Bareskrim. Lanjut ke jalur kedua. Ini untuk ancaman yang skalanya lebih besar, yang dampaknya bisa ke keamanan nasional. Contohnya, serangan ransomware ke situs kementerian atau ada yang coba meretas sistem vital kayak listrik atau perbankan. Nah, insiden semacam ini harus dilaporkan ke BSSN, alias Badan Siber dan Sandi Negara. Dan jalur yang ketiga ini fokusnya ke konten. Kalau kamu nemu hoax yang bikin resah, ujaran kebencian, atau konten-konten ilegal lainnya yang nyebar di internet, lembaga yang paling tepat buat dihubungi adalah Kominfo. Nah, sekarang kita udah tahu nih harus lapor kemana. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama lembaga-lembaga yang jadi garda terdepan buat menangani insiden-insiden ini. Oke, kita kenalan sama para pemain utamanya. Pertama ada Polri, kita sebut aja Polisi Cybernya Indonesia. Mereka lah yang ngejar dan nangkep pelaku penipuan online. Terus ada BSSN, mereka ini penjaga nasional yang tugasnya bangun benteng digital di sekitar infrastruktur penting kita. Lalu Kominfo, si pengawas konten yang nyaring hoaks dan konten ilegal. Dan terakhir ada BIN sama TNI, mereka ini perisai digital kita yang awasin ancaman dari luar negeri dan siap buat pertahanan siber tingkat negara. Punya para spesialis ini jelas penting banget. Tapi, kalau ngadepin serangan siber modern yang super kompleks, kekuatan mereka yang sebenarnya itu bukan pas kerja sendiri-sendiri, tapi justru waktu mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Coba deh kita lihat lagi peta strategis kita tadi. Perhatiin deh panah-panah yang ada tulisannya koordinasi antar lembaga. Nah, disitulah jantung dari keseluruhan sistem ini. Jadi kekuatan respons siber kita itu bukan terletak di masing-masing lembaga, tapi di sinergi di antara mereka. Ini contoh yang bagus banget. Anggaplah ada serangan siber yang canggih banget. Nah, BSNN bakal melakukan analisis forensik buat cari tahu apa yang terjadi dan gimana cara serangannya. Terus, mereka bakal koordinasi sama BIN dan TNI, yang nantinya akan pakai data intelijen mereka buat mengidentifikasi siapa pelakunya, apalagi kalau itu ternyata aktor dari negara asing. Tapi, pertanyaannya, sistem ini udah sempurna belum? Ya, tentu aja belum. Peta ini juga secara jujur nunjukin di mana aja celah-celahnya. Dan yang lebih penting, gimana rencana buat memperbaikinya. Beberapa tantangan utamanya udah kelihatan jelas. Masyarakat masih sering bingung harus lapor kemana. Dan ini bisa bikin respons awal jadi telat. Terus, koordinasi antar lembaga juga kadang masih suka lambat. Ada juga peran yang tumbang tindih. Ini bisa berarti dua lembaga malah ngerjain hal yang sama kan, jadi kurang efisien. Ditambah lagi, kadang kita masih kekurangan ahli dengan skill teknis buat ngelawan ancaman yang paling canggih.
Ini semua masalah nyata yang harus diatasi. Nah, inilah solusi strategis yang direkomendasikan. Membentuk Pusat Respons Insiden Siber Nasional atau NCIRC. Coba bayangin ini kayak sebuah pusat komando terpadu yang dipimpin BSSN, di mana perwakilan dari semua lembaga penting duduk bareng buat merespon ancaman secara terpadu dan real time. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, mengubah diagram yang kita lihat tadi dari yang tadinya cuma konsep di atas kertas menjadi sebuah mekanisme pertahanan yang hidup, yang bergerak cepat dan benar-benar efektif di dunia nyata. Dan kutipan ini sepertinya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Diagram ini tuh bukan sekedar bagan birokrasi biasa, tapi sebuah peta strategis yang fundamental banget buat menjaga keamanan nasional Indonesia di era digital. Jadi, setelah kita bedah peta ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Di tengah ancaman siber yang evolusinya lebih cepat dari apapun, apakah peta yang kita punya hari ini bakal cukup buat menghadapi badai siber di masa depan?